Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal KGI, Kolaborasi Guru Indonesia. Masih bersama kami berdua, saya Titi Muntiarti dari SMA IT Buhati dan Ibu Elida Sustia dari SMAN 39 Jakarta. Langsung aja nih, kita bakalan kenalan sama akuntansi perusahaan dagang. Oke, selamat menyaksikan. Sebelumnya jangan lupa ya untuk mendukung channel kami, di subscribe dulu dong, ditungguin loh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan dagang selama semester 2 ini. Pada semester 1 kita sudah selesai membahas akuntansi perusahaan jasa. Nah, tidak ada perbedaan untuk siklusnya. Mulai dari tahap pencatatan yang pertama, lalu yang kedua pengikhtisaran, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Untuk tahap pencatatan kita akan membahas jurnal umum, kemudian jurnal khusus, buku besar, dan buku besar pembantu. Untuk tahap pengikhtisaran kita akan membahas neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan jurnal penutup. Lalu untuk tahap pelaporan kita akan bahas laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, lanjut aja nih Bu, kita langsung praktik ke yang pertama ya Bu ya. Kita akan praktik jurnal umum pada perusahaan ya, kita akan membahas jurnal umum pada perusahaan dagang. Ya, betul. Oke. Ya, kita akan mencoba membuat jurnal umum dulu sebelum kita praktek ke jurnal khusus ya untuk perusahaan dagang. Contohnya di sini adalah transaksi yang terjadi pada PT Sejahtera Abadi selama bulan November 2020. Kita lihat tanggal 1 November dibeli barang dagang seharga Rp8.300.000 tunai dari toko Saudara Sehati. Jadi karena yang dibeli barang dagang, maka akunnya adalah pembelian yang bertambah. Pembelian bertambah di debit, lalu kasnya berkurang di kredit karena membayar secara tunai. Di jurnal umumnya adalah pembelian pada kas Rp8.300.000. Debit dan di kreditnya harus balance. Oke, itu sangat sederhana ya. Kita lihat tanggal 5 lanjutnya. Dibeli barang dagang dari PT Laris Manis senilai Rp7.300.000 dengan syarat 2/15, N/30. Ini berarti pembelian barang dagang secara kredit. Nah, pembelian bertambah di debit, barang yang dibeli bertambah di debit, lalu hutang dagang bertambah di kredit. Diulangi, pembelian bertambah di debit, lalu hutang dagang bertambah di kredit senilai Rp7.300.000. Debitnya Rp7.300.000, lalu kredit juga Rp7.300.000. Lanjutkan tanggal 6 November dikirim kembali sebagian barang dagang yang dibeli dari PT Laris Manis senilai Rp300.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi kalau tidak sesuai pesanan bisa diretur atau dikembalikan. Nama akunnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi dikirim kembali barang dagang berarti hutangnya berkurang, returnya di kredit, hutang dagang di debit dan retur pembeliannya di kredit. Returnya di kredit, retur pembelian dan pengurangan harga. Di setiap barang yang dikembalikan itu namanya retur. Karena ini barangnya yang dibeli dikembalikan maka namanya retur pembelian. Dan pengurangan harga itu nama akunnya senilai Rp300.000 debit dan Rp300.000 di kredit tentunya. Tanggal 10 November kita lanjutkan. Membayar hutang kepada PT Selalu Untung senilai Rp725.000. Ini sama dengan perusahaan jasa, cuman karena yang dibayar itu hutang dagang, maka hutang dagangnya lunas atau berkurang di debit.
kreditnya kas senilai Rp725.000. Tinggal dimasukkan nominalnya, debit dan kredit, tinggal di copy ke kredit. Oke, next, tanggal 14 November dijual barang dagang kepada Toko Maju Jaya senilai Rp8.530.000 dengan syarat 2/10,N/45. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, kita tidak bahas ya, ini persyaratannya, yang jelas ini kredit. Dijual berarti karena kredit, maka piutang dagang bertambah di debit. Penjualan bertambah di kredit. Kalau di perusahaan jasa namanya pendapatan, di sini namanya penjualan ya. Nominalnya Rp8.530.000 di debit. Nah, untuk kredit tinggal di copy saja. Oke, next, tanggal 15. Diterima kembali barang dagang yang dijual kepada Toko Maju Jaya. Di retur penjualan dan pengurangan harga di debitnya, lalu di kreditnya piutang dagang. Retur penjualan dan pengurangan harga, penjualan itu di debit berlawanan dengan penjualan, lalu kreditnya piutang dagang. Karena dikembalikan barang berarti piutangnya berkurang. Piutang berkurang di kredit. Nominal Rp530.000 di debit, lalu di kredit dengan nilai yang sama, tinggal di copy. Oke, tanggal 17. Membayar pelunasan hutang kepada PT Laris Manis. Kita lihat PT Laris Manis itu tadi ada di tanggal 5, kalau nggak salah dia ya tanggal 5, benar ya, tanggal 5 itu ada 1.300.000, lalu ada lagi transaksi yang dikembalikan tanggal 6. Berarti 7 juta kembali 300.000, maka tinggal 7.300.000 dikembalikan 300.000, tinggal 7 juta. Lalu syaratnya 2/15. Transaksi tanggal 5 dibayar dilunasi di tanggal 17, berarti baru 12 hari, dapat diskon 2%. Ya, maka kita membayar pelunasan hutangnya di debit 7 juta rupiah karena sudah diretur tadi 300.000 ya. Hutang 7 juta rupiah. Kemudian di kreditnya adalah ada potongan ya, karena dapat potongan sebesar 2% dari 7 juta. Potongan apa namanya? Kalau ini membeli namanya potongan pembelian, bukan potongan harga ya, potongan pembelian. Potongan pembelian sebesar 2% dari 7 juta, bukan dari 7.300.000 karena barangnya udah kembali. Lalu selisihnya 7 juta dikurangi 140.000 itu adalah kas yang berkurang, kasnya di kredit ya. Kas sebesar Rp6.860.000. Jadi harus balance ya. Jadi untuk melunasi hutang yang 7 juta, uang yang dikeluarkan cukup 6.860.000 karena mendapat potongan pembelian sebesar 140.000. Karena masih dalam batas potongan, baru 12 hari ya, karena syaratnya tadi 2/15. Oke, tanggal 20 dijual barang dagang Rp950.000 tunai. Tinggal menambah, berarti itu kas bertambah di debit, penjualannya bertambah di kredit. Nominal Rp950.000. Oke, Rp950.000 di debit dan di kredit. Transaksi terakhir diterima pelunasan dari Toko Maju Jaya. Kita lihat ke Toko Maju Jaya, transaksinya tanggal berapa? Kita lihat di atas tadi. Toko Maju Jaya itu terjadi transaksi tanggal 15 ada pengembalian. Sebelumnya berarti ada penjualannya, itu tanggal 14 dijual. Tanggal 14 dijual barang dagang kredit 8.530.000, lalu tanggal 15 dikembalikan 530, berarti tinggal piutang kita 8 juta. Dilunasi tanggal 30. 14 ke 30 itu ada 16 hari, sementara syaratnya 2/10. 10 hari saja dapat diskon, berarti ini tidak dapat diskon. Tidak dapat diskon, maka kita menerima pelunasan sebesar 8 juta kas di debit bertambah,
8 juta rupiah, lalu di kreditnya piutang dagang, karena piutangnya lunas ya, bukan penjualan ya, tapi piutang, karena ini tidak menjual, menerima pelunas nominal 8 juta. Di sini tidak dapat potongan, jadi berbeda dengan transaksi yang pembelian tadi ada potongan, kalau ini tidak ada karena udah lewat batasnya, batas diskonnya. 14 ke 30 itu 16 hari ya, sedangkan batas diskon hanya 10 hari. Oke. Nah, begitulah cara membuat jurnal umum dari transaksi perusahaan dagang. Ini adalah transaksi-transaksi yang khusus terjadi di perusahaan dagang, tidak ada di perusahaan jasa. Maka ini diberikan contoh. Selesai sudah jurnal umumnya. Untuk pertemuan atau video yang akan datang, kita akan membahas jurnal khusus perusahaan dagang. Oke deh, insya Allah cukup jelas ya Bu ya penjelasannya. Kalau misalnya belum jelas, kalian bisa ulang-ulang video ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.